Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Sahsun Channel ya. Hari ini, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya di sini sebelah kanan paling ujung ya. Ini bukan kembaran ya, kembar tapi berbeda ya teman-teman ya. Kembar siam. Kembar siam ya, kembar siam enggak juga ya. Dengan siapa di sini? Oke, saya Hanif. Hanif saja. Hanif saja lah. Hanif saja. Yang sebelah sini ya, yang teteh-teteh cantik di sini. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Yesa, biasa kalau dipanggil Eca. Dipanggil Eca. Oke, dan di sini tentunya udah tahu jadi hostnya ya. Oke, teman-teman ya, mohon maaf ya sebelumnya di sini kita bakalan bercerita dan berkenalan juga kepada mereka berdua ini ya, berbicara tentang pengalaman dan kesan-kesannya. Ini kebetulan ini udah beres tadi ya. Tadi di mana kemarin? Di Al-Multazam. Al-Multazam ya, yang satunya lagi ini udah beres juga tadinya tapi dulu ya. Di mana sekarang? Sekarang saya kuliah di STKIP, Pak. Di STKIP Muhammadiyah. Buat teman-teman Al-Multazam dan STKIP ya. Jangan lupa nih kalau udah nonton kayak gini nih, jangan lupa ya dibantu subscribe, like, dan komennya juga ya. Mantap. Oke, langsung aja ya. Malam hari ini malam ya. Di sini kita bakalan berbincang tentang pengalaman ya. Yang pertama dulu mungkin ya, saya bakal bertanya kepada bapak-bapak yang sebelah sana, sebelah kanan ya. Bapak Hanif ya. Siap, hadir. Bapak Hanif, gimana hari-harinya sekarang? Alhamdulillah ya lancar. Kesibukan apa? Kalau sibukan sih ya lumayan sih ya. Sekarang tuh di sekolah, di SD ya. Kemudian di samping SD sekarang ngajar juga di Pertiwi. Di Pertiwi? Ya. Mungkin cuma berapa bulan sih. Dan ya gitulah, seharian itu lancar, cuma begitulah. Cuma begitu gimana ini? Oh iya, sedikit nih Bang Hanif ya. Untuk sekarang kan di SD kan? Di SD udah berapa lama itu? Kalau di SD sendiri saya udah dari 2019 sampai ya, sekarang? 2019 akhir ya sampai sekarang. Itu suka dukanya di SD itu gimana biasanya Bang Hanif? Banyak banget Bang. Ya susah diceritain soalnya hanya bisa dirasain gitu. Hanya bisa dirasain ya, itu di SD ya? Di SD. Kalau misalkan mau diceritakan mungkin perihal siswa-siswinya aja gitu. Siswa-siswinya? Ya, kalau angkatan sekarang itu susah diatur. Susah diatur. Ya, kemudian banyak trouble-nya itu ketika ngasih tugas, anak nggak ngerjain, disuruh ini nggak mau gitu. Ya agak susah lah. Gitu. Oh, itu memang banyak faktor ya Bang? Ya, betul. Salah satu faktornya menurut Bang Hanif pribadi gitu? Kalau faktornya sendiri sih ada dari dirinya sendiri, kemudian ada dari keluarga, dan juga ada dari lingkungan rumahnya gitu. Zaman sekarang kan banyak yang sudah pegang gadget. Jadi anak-anak itu figurnya itu udah melanglang buana gitu, bebas banget Bebas gitu. banget Ya. Untuk Teh Eca sendiri, Teh Eca waktu sekarang kan udah mau kuliah ya, waktu SD zaman dulu gitu kan, pernah udah punya gadget apa belum? Dulu punya gadget tuh kelas 5 sih awal. Kelas 5 SD? Iya. Wah, 5 SD. Kita berapa? SMA kalau nggak salah. SMA ya? Iya. Waktu SMP juga pernah sih. Pernah SMP ya? SMP, SD juga pernah. Tapi itu HP-nya HP Nokia. Nokia. Gitu. Kamu nanya siapa? Kalau Eca pas kelas 5 udah Android. Udah Android. Android. Ini berarti Beda zaman. Zaman apa? Generasi Z ya? Milenial. Z. Milenial itu tahun 90-an. Oh iya. Generasi Z. Enggak, aku pengen tanya nih. Kamu umurnya berapa Bang Adi? Aduh, kalau tanya umur itu malu ya. Kisaran 20-an lah. 20-an. Saya kelahiran 2001 lah. 2001. Bisa dihitung. Kalau Teteh Eca sendiri ya. Kalau Eca kurang 2 lah. Kurang. Tahun berapa kelahiran? 2005. 2005. Jangan ditanya ya. Milenial ini. Oke, luar biasa ya. Berarti sehari-hari sekarang Bang Hanif Ngajar ya, gitulah. Ngajar sedikit ngomong. pesan dong buat adik-adiknya. Mungkin bakal nonton ini apa yang harus memang pesan buat adik-adiknya ini gitu. Buat siswa ya. Untuk kalian siswa SDN 1 Cilaja yang sudah keluar atau masih di sekolah, Bapak pesan ya, jangan sampai terlalu berlebihan memainkan HP. Tetap yang kita jadikan panutan adalah guru kita di sekolah.
kemudian apa yang kita amalkan itu ya apa yang kita dapat dari guru di sekolah. Oke, luar biasa. Itu aja. Ya udah cukup Buat lah. guru-gurunya ada nggak? Untuk guru-gurunya sendiri tetap semangat, tetap sabar, dan semoga sehat selalu. Oke, luar biasa Bang Hanif ya, itu pengalaman Bang Hanif semasa sekarang ya. Iya. Terus kemudian untuk masa kuliah nggak ada masalah gitu ya? Kalau masa kuliah sendiri sih banyak masalah gitu. Cuma Masalah. yang paling apa ya kerasa itu ya soal Kita bakal belanja dulu ke Teteh Eca ya. Teteh Eca kebetulan sekarang lulus kemarin ya. Iya, baru lulus kemarin tanggal 20 Mei. Nah, ini ngomong-ngomong kalau misalnya Teteh Eca di sana tuh mondok atau gimana? Iya, Eca di sana tuh mondok dari SMP, udah 6 tahun mondok. Dari SMP, SMP, SMA-nya di sana juga. Iya, SMA-nya di sana. Boarding juga. school. SMP dulu umum ya, SMP Maya nih biasa. sampai umur. Tapi kalau SMA-nya ngambilnya jurusan apa? IPA. IPA. Yang dipelajari itu tentang apa biasanya? Kalau IPA tuh kan berhubung pondok, jadi ada kayak agama, akidah, fikih kayak gitu kan. Terus paling yang membedakan IPA IPS tuh kalau IPA tuh ada biologi, fisika, kimia. Kalau misalnya IPS mah kayak geografi, sosiologi, ekonomi, paling itu sisanya mah sama. Itu memang semua dipelajari. Iya, semua banget. Semua dipelajari. Terus kemudian gimana itu keluh kesahnya ketika belajar di pondok? Apa bedanya sih belajar di pondok sama misalnya Teh Eca pulang nih? Itu gimana perbedaannya itu? Tuh beda banget jauh. Soalnya kalau di rumah mah lebih males, Oh, di rumah lebih males. Tapi di pondok di sana lebih rajin. Soalnya kan karena lingkungan, teman-teman gitu. terus selain itu, kalau di pondok nih katanya kan di pondok ini kan kebanyakan apa ya? Banyak lah teman-teman yang nakal gitu. Sepanjang di pondok sendiri, Neng Eca ada nggak musuh atau temen yang gimana gitu? Ada nggak? Buat pertemanan sih kalau Eca aman-aman aja ya. Wah, aman-aman aja. Iya, cuman mungkin kalau teman yang lain ada aja kayak yang musuh salah paham, kayak biasalah kalau cewek gimana sih nyindir-nyindir kayak gitu kan. Ya kayak gitu lah. Di pondok sendiri gitu kan. Ini berhubungkan di pondok. Emang pondoknya nyatu sama cowok apa memang pisah setiap harinya tuh nggak ketemu cowok gitu? Kalau pas SMP ya, kalau pas SMP masih nyatu. Tapi itu juga sama yang SMA-nya. Pas Eca masuk SMA, udah pisah semua. Jadi Al-Multazam tuh ada dua. Al-Multazam satu tuh khusus buat cewek. Iya. Kalau Al-Multazam dua tuh khusus buat cowok gitu. Jadi udah bener-bener misah selama SMA tuh. Oh, selama SMA itu benar-benar misah. Ya? Misah banget. Ada nggak sih ada keluhan nggak sih ketika waktu kemarinnya disatuin sama cowok sekarang dipisahin? Ada keluhan? Ada. Apa masalah keluhannya apa itu? Biasanya kalau misalkannya yang Eca denger mah ya ada aja tuh yang kayak bilang awalnya niatnya masuk SMA lagi gara-gara kan deket kan sama cowoknya. Kan biasanya kalau SMA tuh cewek cowok tuh satu lingkungan dulunya. Itu peraturan dari pondok pesantren. Iya benar. Mudirnya juga beda. Gitu. Nah itu teman-teman ya, ini dari Al-Multazam dan Neng Eca ini ya, ini udah 6 tahun ya, 6 tahun ya. Kalau saya kuliah udah 6 tahun ya, ini hebat banget gitu kan. Hebat. Telat banget. Oke, Teh Eca ya. Tadi dikatakan bahwa memang di pondok juga ada keluhan-keluhan gitu kan. Nah, terus kemudian prestasi ya, ngobrolin masalah prestasi gitu Teh Eca, gimana karakter Teh Eca di pondok pesantren sepanjang mondok ya gitu. Sepanjang mondok. Iya. Kalau SMP sih Eca paling ikutnya organisasi OSMA. Kalau di negeri biasanya OSIS. Kalau di Al-Multazam OSMA, organisasi santri Mahad Al-Multazam. Nah, waktu SMP tuh kelas 8 Eca ikut OSMA ibadah. OSMA ibadah. Berarti kayak kalau di kita mah rohisnya ya. Iya, rohis. Sebagai anggota, karena kalau ketuanya di SMA semua, jadi SMP semua anggota. Perempuan tapi? Perempuan semua. Misah, laki-lakinya misah. Pantes. Sekarang kelihatan banget perbedaannya ya teman-teman. Ini dulu saya tahu kecilnya ini gimana gitu kan. Terus sekarang dia udah bisa speak up gitu kan. Nah, makanya saya undang ke Sahsun Channel ini, semoga menjadi warna buat Sahsun Channel juga ya. Nah, selanjutnya Teh Eca. Tadi itu tentang apa? Organisasi di SMP. Organisasi SMP. Itu baru SMP. Itu SMP? Iya, itu SMP. Terus ada lagi, lanjut lagi? Kalau di SMA-nya lumayan sibuk nih kalau di SMA. Dan Eca juga ngerasa pas SMP kan pasti malu-malu gitu kan. Dan ngerasa berkembangnya tuh di SMA. Karena di SMA tuh rasa penasarannya tinggi. Eca awal kelas 10 ikut OSN Matematika. Terus di kelas 11-nya Eca ikut 2 organisasi. Tapi di kelas 10 juga Eca ikut organisasi juga. Kelas 10 tuh organisasi MPS. Kalau di sekarang mah, kalau di negeri mah MPK.
MPK, Mahkamah apa tuh? MPK? MPK apa sih kalau ini? Majelis Perwakilan kelas. Majelis Perwakilan Kelas, bukan Majelis Permukaan Kelas. Luar biasa ya, ini sebagai motivasi juga sih buat para penonton gitu kan. Dengan umuran yang muda kayak gini gitu kan, dan juga pengalamannya gitu. Emang jarang sih Teh ya, jarang ketika orang-orang keluar SD mondok itu jarang banget gitu kan. Dan sedikit lagi nih Teh Eca ya, udah masalah apa tadi, prestasi udah, terus kemudian sukacitanya di pondok pesantren yang mungkin nggak panjang lebar ya, karena memang waktu kita terbatas juga ya. Ada satu lagi Kak Teh Eca ya. Hal apa sih yang, pelajaran apa sih yang Teh Eca dapatkan di pondok yang paling berkesan di pondok untuk diterapkan di, nanti kan Teh Eca mau kuliah nih. Hal apa yang paling berharga buat Teh Eca gitu? Paling cara manage waktu buat belajar. Nah, ini saya pengen tahu, ini paling susah soalnya. Pak Hanif sendiri gimana? Manage waktu. Iya. Wah, pasti susah sih. Susah banget. Susah banget. Nah, kalau Teh Eca sedikit boleh sharing masalah manajemen waktu. Ini adik-adik ya, adik-adik yang bakalan lihat video ini ya, jangan lupa nih dengerin cara manage waktu di mana? Al-Mutajam ya, yang udah Teh Eca lakuin. Boleh kita dengarkan gimana Teh? Kalau Eca kan saking padatnya ya, kan kita tuh di sana bukan hanya belajar akademik, tapi ngapalin Quran, udah mau organisasi kan ada yang internal, eksternal kayak gitu. Jadi kalau Eca mah lebih mementingkan yang urgent dulu. Mengutamakan yang urgent, yang emang waktunya mepet sebentar lagi. Nah, jadi diutamakan yang itu. Kalau yang nggak penting-penting banget mah, ya udahlah bisa dientarkan gitu. Tapi tetap dipikirkan, jangan sampai jadi lalai gitu. Lalai motor Oke, enggak, maksudnya gini Teh Eca ya. Apalagi sekarang nanti Teh Eca mau kuliah di mana? Di UNES, insya Allah. UNES, insya Allah. Oke, luar biasa UNES teman-teman ya. Buat teman-teman UNES juga ya, nanti kalau ketemu nih sama adik-adik saya ini ya, saya titip buat di perjalanan ya. Jangan sampai diapa-apain ya, semoga lancar aja ya. Nah, oke Teh Eca. Ada gak sih perasaan takut ketika Teh Eca sekarang mau kuliah? Adalah pasti. Rasa takutnya seperti apa? Kalau Eca sih lebih ke rasa takut di pergaulan. Di pergaulan. Iya, soalnya kan kalau mondok mah kayak masih di zona apa ya, zona aman gitu. Kalau misalnya udah keluar tuh udah zonanya luas, keras. Ada nggak niatan buat Teh Eca nanti kalau di luar nanti mau sambil mondok gitu? Apa gimana? Paling enggak mondok mah enggak, paling ngekos. Cuman bakalan ikut kayak semacam halakoh gitu. Oh, halakoh. Iya, soalnya dari pondok juga ada arahan halakoh setiap di perguruannya tuh, setiap daerah-daerahnya ada. Semoga lancar ya gitu ya. Jadi intinya ya, kalau yang saya rasain gitu Teh Eca ya, soalnya saya juga kan kuliah gitu kemarin ya. Memang kalau untuk cowok sama cewek ya mungkin Pak Hanif yang nggak bisa disamain ya. Ya betul, beda cowok pasti. mah kita di sana di negeri orang mau tidur di depan emperan, mau di masjid gitu kan, itu bebas. Gitu kan. Jadi kalau perempuan nih beda cerita. Beda. Nah gitu aja teman-teman. Ada lagi nggak Teh Eca yang mau disampaikan mungkin untuk pertemuan di malam hari ini kita ini? Apa kesan-kesan? Ya. Siapa tahu nanti teman-teman Teh Eca kita lihat nih. Oh iya, buat semuanya yang nonton, apalagi yang emang mau kuliah ya, buat teman-teman aku paling ya. Oke. Ya intinya titip pesan aja buat jaga pergaulan. Kan kalau misalnya udah 6 tahun mondok ya sampai sia-sialah ntar di perkuliahan gitu, ilmunya apanya tolong diamalkan aja gitu, dan saling mengingatkan. Sedikit tapi diamalkan ya. Iya, betul. Jangan, tapi kebanyakan kan orang-orang udah pinter nih, merasa sok pinter gitu, itu berbahaya juga ya. Jadi udah jalani, terus kemudian kan Teteh udah punya benteng nih, benteng Takeshi gitu. Maksudnya benteng apa? Benteng buat ke terjun ke lapangan ya, benteng dari mondok gitu kan, itu insya Allah bakal nempel terus ya, menurut saya pribadi gitu ya. Oke, apalagi nih Pak Hanif mau bilang apa ini? Udah cukup Ya. Sebenarnya pengen banyak ngobrol, cuma memang kita waktunya durasi memang sedikit ya. Dan juga oh iya, buat teman-teman ya, jangan lupa untuk di follow Instagramnya Teteh Eca, ada di bawah ini. Dan juga TikToknya ya, ini TikToknya masih kosong banget. Masih nol banget ya. Insya Allah nanti Teh Eca bikin konten. Dan Pak Hanif juga di sana ya, di bawah ada TikToknya dan apanya? Instagram. Ini suka bikin quotes ya. Saya bingung, ini kebanyakan banget akunnya ya. Oke, mungkin segitu aja dulu dari saya ya di malam hari ini. Terima kasih Teh Eca yang sudah menerima undangan ya spesial di channelnya Saksun ini ya.
Insya Allah nanti ada proyekan-proyekan, dan juga saya juga sedikit menyampaikan, jangan lupa untuk mampir ke siwindumedia.com ya, karena di sana kita menyediakan berita-berita nasional, berita internasional gitu kan, dan tentunya informasi-informasi terupdate gitu kan. Oke, sekian, mungkin Deca ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Udah cukup, Bang Hanif? Cukup. Udah cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Sampurasun. Pampes. Dadah. Dadah.